Selamat pagi, semangat pagi, terimalah salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan oleh karena perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita hingga kita boleh ada di pagi hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah renungan pagi secara online pada saat ini. Kita akan memuji, memuliakan akan nama Tuhan, dan mari kita memuji dengan penuh semangat. Kita akan nyanyikan satu lagu dengan judul Jaminan Berkat Tuhan Janji di dalam buku lagu Sion nomor 464. Kita akan nyanyikan dua bait pertama untuk lagu buka, dan bait yang terakhir kita akan nyanyikan untuk lagu tutup. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat. Jaminan berkat Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Allah, darah Yesus menyucikannya. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita. Malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kembali lagi di pagi hari ini, kami mengangkat hati kami kepadamu ya Tuhan, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Setelah kami ikuti renungan pagi pada hari kemarin, Allah sudah pimpin kami sepanjang hari kemarin. Malam kami beristirahat, hingga kami boleh tiba di pagi hari ini. Tuhan, tidak ada yang dapat kami persembahkan kepadamu selain ucapan syukur dari mulut kami, bibir kami yang najis ini, tetapi dari hati kami yang tulus, sucikan kami. Kami akan sedia dengarkan pekabaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Saat-saat Emas. Saat-saat emas. Mazmur 25 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, kuatkan jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Beberapa kali setiap hari berharga, saat-saat emas harus disucikan untuk berdoa dan belajar kitab suci, walaupun hanya untuk menghafal satu ayat saja, agar kehidupan rohani akan terdapat di dalam jiwa. Kepentingan yang beragam dari hal itu memberi kita makanan untuk renungan dan inspirasi bagi doa-doa kita. Persekutuan dengan Tuhan sangat penting untuk kesehatan rohani. Dan di sini saja dapat diperoleh kebijaksanaan dan penilaian yang benar yang sangat diperlukan
dalam pelaksanaan setiap tugas. Beberapa orang takut mereka akan menderita kehilangan harta duniawi, lalu mengabaikan doa dan perkumpulan untuk menyembah Allah, supaya mereka mungkin dapat memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja di ladang atau melakukan bisnis mereka. Mereka menunjukkan melalui pekerjaan mereka bahwa dunia dinilai lebih tinggi. Mereka mengorbankan kebaktian keagamaan yang penting bagi kemajuan rohani mereka demi hal-hal duniawi ini, sehingga mereka gagal memperoleh pengetahuan tentang kehendak ilahi. Mereka tidak dapat menyempurnakan tabiat Kristen dan tidak memenuhi ukuran Tuhan. Mereka mendahulukan kepentingan duniawi dan kebutuhan hidup, sementara merampok Tuhan dengan menggunakan waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk pelayanannya. Orang-orang seperti itu ditandai Allah. Mereka akan menerima kutuk, bukan berkat. Jangan membawa kesedihan dan kesulitan Anda kepada orang lain. Persembahkan diri Anda kepadanya yang mampu melakukan melebihi kelimpahan. Dia tahu persis bagaimana membantu Anda. Jangan beralih dari penebus yang penuh kasih dan penuh semangat kepada teman-teman manusia yang meskipun mereka dapat memberikan yang terbaik yang mereka miliki, dapat menuntun Anda ke jalan yang salah. Bawalah semua masalah Anda kepada Yesus. Dia akan menerima dan memperkuat serta menghibur Anda. Dia adalah penyembuh agung dari semua penyakit. Hatinya yang penuh kasih, yang tak terbatas, merindukan Anda. Dia mengirim Anda pesan bahwa Anda dapat memulihkan diri dari jerat musuh. Anda bisa mendapatkan kembali harga diri Anda. Anda dapat berdiri di mana Anda menganggap diri Anda pantas, bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai penakluk di dalam dan melalui pengaruh roh Allah yang membangkitkan semangat. Itu sama nyamannya, sama pentingnya bagi kita untuk berdoa 3 kali sehari, seperti untuk Daniel. Doa adalah kehidupan jiwa, landasan pertumbuhan rohani. Di rumah Anda, di depan keluarga Anda, dan di depan pekerja Anda harus bersaksi tentang kebenaran ini. Dan ketika Anda memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan orang lain di gereja, beritahukan kepada mereka tentang perlunya membuka saluran komunikasi antara Allah dan jiwa. Sekali lagi saudara-saudara, judul renungan kita adalah saat-saat emas. Saat-saat emas artinya ini waktu-waktu yang digambarkan di sini, waktu-waktu emas. Artinya ini emas kan sangat berharga. Itu berarti apa waktu-waktu yang berharga itu, yang nilainya sama dengan emas, bahkan melebihi emas, yaitu doa atau berdoa. Kita sudah lewati pelajaran beberapa waktu yang lalu terkait doa ini. Ada doa yang bersifat pribadi, ada doa yang bersama-sama. Tetapi di dalam doa pribadi juga jangan lupa, jangan cuma cinta diri, doakan pribadi sendiri, tetapi juga doakan orang yang lain. Poin kita pada hari ini kurang lebih 3 poin. Yang pertama adalah bahwa sekurang-kurangnya sehari, ini sekurang-kurangnya, kita menghafal 1 ayat. Kalau kita tidak punya waktu lagi untuk membaca 1 pasal atau beberapa pasal, maka sekurang-kurangnya 1 ayat. Dan ini bukan dibaca, tapi dihafalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita lupa bahwa waktu berdoa itu adalah waktu yang harus paling utama, paling pertama dalam semua aktivitas kita. Dan di renungan kita ini katakan bahwa kalau kita membaca Alkitab atau ibadah pagi itu tergesa-gesa, maka sepertinya kita lebih mengutamakan dunia daripada mengutamakan Tuhan. Ya, kadang-kadang demikian ya, ada orang yang sibuk sekali, dia nanti baca renungan pagi di mobil ketika dalam perjalanan. Istrinya yang membacakan untuk dia sementara mengendarai kendaraan. Lalu kemudian menepi sedikit dan berdoa cepat-cepat. Sepertinya hubungan dengan Tuhan itu emergensi selalu.
Atau kesibukan apa saja, mau ke sekolah harus sibuk, ayo cepat-cepat, ayo berdoa. Maka kita sudah keliru. Dan kita akan kehilangan banyak berkat. Lalu yang terakhir, poin yang terakhir, ada banyak sekali poin, saudara-saudara sudah dengarkan tadi. Poin yang terakhir adalah berdoa sama seperti Daniel 3 kali sehari. Ini 3 kali sehari. Dan itu akan menjadikan kita banyak pengalaman. Dan poin kita yang terakhir adalah jangan pernah lupa. Pengalaman ini harus dibagi. Bahkan di sini dia katakan bahwa harus disaksikan kepada orang lain di sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kita mau saksikan jika kita tidak pernah berdoa? Atau kita tidak pernah merasakan betapa baik atau betapa indahnya berdoa itu. Maka satu-satunya cara untuk kita memiliki kesaksian tentang doa adalah kita harus segera rajin berdoa. Saya tahu, saya yakin semua saudara yang mendengarkan audio ini adalah orang-orang yang rajin berdoa. Tetapi apabila kita juga kadang lalai untuk berdoa, maka renungan pagi kita hari ini mengajak kita, mari kita rajin untuk berdoa. Dan inilah waktu-waktu yang di judul kita katakan waktu-waktu yang sangat penting. Bahkan di situ digambarkan waktu emas, waktu yang sangat berharga, yaitu berdoa. Tuhan kiranya memberkati kita semua, baik yang ada di Jayapura, pendengar yang ada di Sentani, di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, yang ada di Tobelo, ada orang tua saya di sana, ada Bapak dan Mama Haratilu juga, dan juga keluarga besar Lewa Kabesi, lalu kemudian Ibu Afasedanya, Ibu Niltres Afasedanya, kemudian Ibu Nining yang ada di Manado yang kurang sehat, dan doa kita hari ini agar Ibu sehat. Juga untuk keluarga Kawer yang ada di Dok 9, kemudian keluarga Soindemi Ojaba, kemudian keluarga Wauruntu, keluarga Kusoy yang ada di Timika, keluarga Butar-Butar Sitorus yang ada di Timika, kemudian keluarga yang ada di Manado, keluarga Roti Mustari, keluarga Mustari Bubane, dan lain-lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tuhan berkati kita semua. Mari rajin berdoa, mari buat hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang indah di hari ini. Mengajarkan kami untuk kami tetap meluangkan waktu. Dan waktu berdoa itu adalah waktu yang sangat berharga. Waktu yang lebih berharga dari emas. Dan kadang kami buang waktu itu. Oleh sebabnya hari ini kami sadari, dan Tuhan bantu kami agar kami buat komitmen untuk menggunakan waktu-waktu itu yang terbaik dalam hidup kami. Bapak, pada saat ini hamba sebagaimana biasanya berdoa untuk semua pendengar. Tapi pagi hari ini hamba doakan khusus untuk Ibu Nining yang pada saat ini dalam keadaan yang sakit oleh karena sakit di bagian kakinya. Tuhan akan jamah tubuhnya, Tuhan akan berkati, sembuhkan segera. Agar dengan demikian dia boleh dapat kesehatan yang sempurna datang daripada Tuhan. Hamba doakan untuk semua pendengar dimanapun berada dalam pergumulan masing-masing. Tuhan turut campur tangan di wabah corona ini. Allah lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Hamba berdoa pula untuk saudara-saudara semua yang memiliki pergumulan-pergumulan. Apa saja pergumulan yang dihadapi, Allah turut campur tangan. Hamba juga berdoa untuk setiap pergumulan di wabah corona, orang harus terpaksa bertani, kemudian melakukan aktivitas yang tidak biasanya, yang harus berada di rumah. Tuhan berkati. Berkati semua tanaman yang ditanam, tanaman-tanaman pertanian, bahkan semua aktivitas dalam situasi virus corona ini. Tuhan berkati. Juga berdoa untuk semua yang membagikan pekabaran ini melalui WhatsApp, melalui Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube. Tuhan berkati. Kiranya semua pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, bukalah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa di ibadah renungan pagi, ibadah online pada besok hari. Shalom.